Nama aku Via, umur 21 tahun. Aku udah homeschooling dari kelas 3 SD sampai lulus SMA. Kalau sekarang aku baru aja lulus fresh graduate dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Kemudian sekarang lagi menjalankan bisnis sendiri. Jadi aku bikin warung kopi bernamanya Wiko yang akan ada di stasiun Kiara Condong, Bandung. Jadi pas kuliah aku cukup aktif di organisasi, jadi aku ikut bisnis club atau entrepreneur club, dan di situ aku belajar banyak tentang bisnis. Dan di tahun 2019 pas aku semester 4 semester 3 aku menang juara 2 Business Idea Competition dari National Tourism Skill Competition 2019. Itu cukup membanggakan sih, gitu. Dan masih nggak harus juara juga yang jadi sebuah prestasi, tapi aku bisa ikut banyak organisasi juga, ditunjuk juga jadi ketua, itu juga sebuah prestasi buat aku. Aku bisa jadi ketua dari Entrepreneur Club tahun 2019 sampai 2020. Aku juga jadi ketua divisi di PMK NHI. Kemudian juga aku bisa masuk himpunan mahasiswa juga, itu bukan prestasi. Ketua divisi himpunan mahasiswa. Kemudian aku juga bisa jadi ketua proyek-proyek di perkuliahan aku sampai sekarang pun, sampai sudah beres proyek akhirnya, juga bisa jadi nilai terbaik di pada saat yudisium, nilai sidang terbaik ketika di proyek akhir. Kemudian juga bisa lulus dengan pujian. Sebenarnya ketika kita masuk ke satu lingkungan yang baru, pasti harus menyesuaikan, mau kita dari latar belakangnya homeschooling atau enggak. Jadi tentu ada tantangan baru sendiri ketika masuk kuliah, ketemu sama teman-teman baru, lingkungan yang baru, dengan pergaulan yang baru, dan budaya yang baru juga. Tapi puji Tuhannya ketika sebelum masuk kuliah itu sudah dibekali dengan apa yang aku dapatkan pas homeschooling. Aku juga nggak terlalu kaget sih, jadi masih lebih mudah menyesuaikannya dengan lingkungan kampus. Karena di homeschooling sendiri aku juga udah belajar buat ketemu banyak orang lain yang latar belakangnya berbeda-beda. Aku juga belajar untuk belajar secara mandiri. Jadi sehingga pas aku kuliah pun aku nggak banyak harus mengandalkan orang lain. Aku bisa secara mandiri belajar, cari tugas aku sendiri. Ketika dikasih tugas juga nggak bingung harus kayak gimana, karena sebelumnya pas homeschooling udah dibekali untuk belajar secara mandiri, juga dibekali untuk proyek-proyek, presentasi. Jadi pas kuliah keluar banget tuh, banyak banget disuruh presentasi, disuruh proyek-proyek. Karena aku udah terbiasa ketika homeschooling, jadi pas kuliah juga lebih mudah rasanya dikerjakan gitu. Senang sih karena ketika di homeschooling sudah banyak bekalnya. Ketika kuliah pun aku merasa banyak banget ilmu yang kepake ketika homeschooling di perkuliahan, jadi memudahkan aku gitu. Homeschooling is a great foundation for our future. Terima kasih. Terima kasih Kak Via untuk sharing-sharingnya. Nah sekarang aku mau tanya-tanya sedikit nih. Aku mau tanya-tanya sedikit nih Kak Via soal sebagai respon untuk video yang tadi. Ngomong-ngomong, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan juga untuk Kak Via, silakan tulis saja ya di kolom chat. Nanti kami panitia akan menampung. Lalu nanti di akhir sesi kita akan menanyakan pertanyaan itu ke Kak Via, menanyakan pertanyaan itu kepada pembicara. Jadi kita sistemnya para alumni share dulu masing-masing, lalu nanti di akhir acara baru kita ngadakan sesi tanya jawab. Oke teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan sekarang, silakan feel free aja untuk tulis di kolom chat. Nah, aku mau tanya-tanya sedikit nih Kak Via soal sebagai respon terhadap video yang tadi di-share. Kan di akhir Kak Via ngomong bahwa homeschooling telah membantu Kak Via dalam surviving dunia kampus dan dalam succeeding di dunia kampus. Tapi kalau boleh lebih precise lagi, Kak
kami mau tahu dong Kak, gimana homeschooling membantu Kak Via untuk menemukan passion-nya Kakak? Masih di mute Kak, sorry Kak. Oke, sorry tadi pencet. Gimana homeschooling membantu aku menemukan passion aku gitu ya Kak ya? Iya. Jadi kalau dulu pas aku homeschooling ya teman-teman, banyak hobinya. Kayaknya aku percaya juga teman-teman di sini juga hobinya pasti banyak banget. Suka main musik iya, jualan juga iya, masak juga iya, terus mungkin suka nyanyi, suka menggambar. Pokoknya anak-anak homeschooling itu sangat kreatif lah. Karena aku melihat teman-teman aku juga banyak yang disukai gitu hobinya. Nah, aku juga salah satu seperti itu gitu. Aku suka banyak hal. Aku suka masak, suka baking, suka coba-coba main musik ini, coba-coba ini. Pokoknya segala hobi dicobain. Karena itu yang didorong ketika homeschooling gitu. Cobain aja karena waktu kita lebih banyak daripada anak yang masuk ke formal. Jadi kita punya lebih banyak waktu untuk explore kayak gitu. Nah, itu mungkin jadi salah satu hal yang membantu kita ketika kita homeschooling karena kita punya waktu lebih banyak, jadi kita juga punya lebih banyak waktu untuk explore hal yang kita suka gitu. Aku punya banyak waktu untuk cobain ini, ikut workshop ini, ikut organisasi ini, dan aku menemukan bahwa aku suka masak. Aku suka masak, rasanya sih gitu ya. Aku suka masak gitu. Karena yang aku kerjain tuh masak terus, walaupun hal-hal yang lain juga aku suka sih, tapi aku suka masak gitu. Tapi kemudian aku mencari ini kan ya, ketika kita masuk ke awalnya pas mau masuk ke SMA mau memilih gitu, mau masuk IPA atau IPS, itu kayaknya beda topik lagi ya, IPA atau IPS gitu. Tapi aku juga nggak mau rugi gitu kalau salah milih jurusan IPA atau IPS. Nggak tahu ya sekarang masih ada IPA atau IPS atau enggak. Nanti aku pusing sendiri kalau misalnya aku salah milih jurusan IPA atau IPS gitu. Terus atau enggak nanti malah nggak kepake nanti kalau pas aku kuliah ternyata aku makanya yang bakal masuk ke jurusan yang bertolak belakang dengan jurusan yang aku pilih ketika SMA. Akhirnya di situ aku coba, dan aku nih apa sih yang aku suka, apa sih passion aku di aku gitu ya. Aku tuh passionnya apa gitu, yang mana yang hobi, yang mana yang passion gitu. Karena passion sama hobi beda ya nggak sih Kak? Ya, hobi sama passion tuh berbeda. Hobi itu yang kita sukain, kalau passion tuh bener-bener kayak gimana ya definisinya. Aku sih nggak gitu jago yang mendefinisikan sesuatu, tapi kayaknya suka banget gitu, kayak bisa ngelakuin itu berjam-jam, atau mau dalam kondisi moodnya senang atau nggak senang ya itu nggak bakal berubah gitu passion kita gitu. Nah, aku menemukan bahwa ketika aku memilih jurusan, kayaknya enaknya ini ya tes psikologi. Kemarin pas aku SMP kelas 3 ikut tes psikologi, yang benar-benar psikolognya datang, namanya Kak Andreas Agus. Terus ngisi-ngisi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, tentang apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, di rating dan sebagainya. Dan menemukan bahwa kamu kamu suka masak gitu ya, hobinya masak. Aku hampir mau milih jurusan masak gitu, bahkan masuk ke SMK jurusan tata boga, atau nanti kuliahnya tuh pengen masuk ke culinary arts-nya Politeknik Pariwisata NHI Bandung gitu. Terus katanya si Kak Andre bilang, kamu kayaknya lebih condong ke bisnis ya gitu. Kenapa tuh? Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang aku pilih tuh itu hal-hal yang berbau dengan hitung-hitung, duit-duit. Aku suka duit gitu ya. Aku juga percaya kalian juga suka duit gitu. Atau mungkin nanti kalian bakal suka duit gitu. Dan
akhirnya apa ya, maksudnya karena ada kesempatan itu gitu ya untuk ikut tes psikologi, aku jadi punya sadar ya bisa jadi aku juga suka bisnis ya gitu, walaupun mungkin aku belum bisa menyusun puzzle yang ada di dalam otak aku gitu. Kalau aku tuh sukanya apa, passion aku apa, puzzle-nya belum tersusun. Tapi dengan tes psikologi itu jadi makin tersusun gitu puzzle-nya aku. Aku suka, ternyata aku selama ini suka masak, tapi masakan aku tuh aku selalu jual teman-teman. Jadi aku pikir aku sukanya masak, ternyata aku sukanya jualannya gitu. Aku senang orang-orang makan makanan aku terus dapat duit gitu. Dan selama aku homeschooling juga aku jadi punya banyak waktu buat nyoba-nyoba jualan. Aku udah pernah jualan batik, jualan prakarya yang jelek banget menurut aku gitu, tapi aku jualin dengan sangat percaya diri gitu. Terus jualin makanan, cookies, jualin gelang, kalung, bando gitu. Akhirnya itu yang aku memilih kayaknya passion aku di sini di bisnis, dan aku masuk ke manajemen bisnis di Politeknik Pariwisata NHI Batu. Gitu teman-teman. Apakah cukup jelas? Oh, cukup jelas Kak, sip. Thank you Kak. Berarti Kakak Kavia di sini menekankan pentingnya merefleksikan kegiatan dan pola perilaku teman-teman semasa sekolah ya. Berefleksi dari situ kecenderungan kita dan diverifikasi lagi oleh tes psikologi gitu, kurang lebih berarti kayak gitu ya Kak. Ya, oke. Terus mau tahu juga Kak, berarti itu juga ya, berarti berdasarkan temuan passion itu kakak sehabis lulus mau membuka bisnis sendiri, bisnis di bidang food and beverages gitu ya. Berarti passion yang kakak temukan semasa waktu SMA itu, waktu homeschooling, turut menentukan pilihan kakak sewaktu kuliah dan setelah kakak bekerja juga. Itu kurang lebih ya. Itu benar Kak? Benar sih, tapi teman-teman kalau menurut aku juga kalau passion nggak kita yang percaya diri juga kayaknya nggak bakalan nyampe ke titik dimana kita benar-benar yakin kalau kita tuh passionnya di situ. Jadi aku sebenarnya kayak antara yakin tapi nggak tahu mau milih jurusan apa lagi gitu ya. Pas tes psikologi bilangnya sukanya bisnis, ya udah aku masuk IPS, terus aku daftar manajemen bisnis pariwisata, dan dengan aku keterimanya aja aku udah ini satu lagi nih puzzle yang berarti aku boleh juga nih di manajemen bisnis sampai diterima gitu ya di program studi itu. Tapi untuk bersikeras,nya kalau kita passionnya di situ, kita juga harus percaya diri dan kekeh dan kerja keras. Karena kalau kita merasa passion kita di situ, berarti apakah artinya semuanya akan dilancar-lancarkan saja gitu ya? Misalnya aku suka masak, terus aku jadi misalnya passion aku masak, terus jadinya aku langsung jago masak kayak gitu. Enggak juga sih teman-teman, kalau menurut aku nggak kayak gitu ya. Bisnis juga aku merasa passion aku bisnis, tapi bukan berarti aku langsung jago bisnis di saat itu. Itu udah perlu kerja keras, aku harus bercucuran air mata, tapi ketika aku mengerjakan itu aku tetap mau lanjut gitu, karena itu passion aku. Jadi pas aku kuliah juga di satu kelasan aku juga kan semua mereka pilih manajemen bisnis pariwisata gitu ya. Mereka juga manajemen bisnis, harusnya mereka passionnya bisnis juga dong. Aku ngejudge-nya kayak gitu, tapi ternyata pada kenyataannya nggak semua merasa itu passion mereka, sehingga mereka kerjainnya loyo-loyo kayak udahlah yang penting lulus aja, udahlah yang penting ngerjain, atau enggak ada kuliah kayak nggak datang kayak gitu. Nah itu up to kita gitu ya, pilihan kita juga yang menentukan passion kita berkembang atau enggak, atau passion kita benar di situ atau enggak. Aku kekeh passion aku di bisnis, jadi aku dengan voluntary gimana sih ngomongnya Kak? Jangan sukarela ikut
klub bisnis, ikut acara-acara bisnis. Dengan sukarela aku juga ketika ada kesempatan untuk buka bisnis, aku iyain. Itu kan juga dari kita sendiri gitu ya, bukan orang memaksakan gitu. Tapi ketika kita iyain kayak gitu kan, kita fokus, kita konsisten sama passion kita. Aku percaya nanti kedepannya pasti akan dilancarkan dan skill kita juga bertambah sehingga passion kita juga sama gitu seperti skill kita gitu. Beneran udah kita passionnya di situ, kita jago lagi di situ. Kan itu keren banget teman-teman. Ya enggak? Ya. Sip, thank you Kak Via. Jadi kalau misalnya boleh saya recap lagi, homeschooling selama ini banyak bantu kakak untuk menemukan passion dengan cara memberi banyak waktu luang untuk explore hobi yang banyak. Lalu habis itu penting juga dalam menemukan passion untuk merefleksikan pola perilaku kita selama kita sekolah dan bisa mendapat bantuan verifikasi dari tes psikologi. Lalu sarannya untuk menemukan passion itu kita juga harus yakin akan diri sendiri, kita harus gigih mau bekerja keras dalam menjalani passion itu, harus banyak inisiatif dan proaktif untuk mengambil kesempatan belajar. Kita harus berjuang agar passion kita, emosi kita itu sejalan dengan skill yang memang kita punya. Dan passion bukan berarti perjalanan menekuni passion itu akan lancar-lancar aja, gitu ya. Itu kurang lebih ya, Kak. Oke, sip. Thank you banyak. Thank you so much, Kak Via. Teman-teman, kalau misalnya masih punya pertanyaan buat Kak Via, silakan tulis di kolom chat ya, feel free. Nanti di akhir acara, sekali lagi saya ingatkan, kita akan melayangkan pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Via.